Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulidia Yunisa, NIM 12101193180 dari kelas HKI 6E. Kali ini kita akan membahas mengenai e-court. Apa sih yang kalian ketahui? Mahkamah Agung terus memberikan inovasi, salah satunya dengan mengeluarkan Perma nomor 3 tahun 2018, Junto Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik atau disebut e-court. E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal yang pertama pendaftaran perkara secara online atau e-filing, yang kedua pembayaran panjar biaya atau e-payment, yang ketiga pemanggilan elektronik atau e-sumos, yang keempat adalah persidangan online atau e-litigation. Untuk aplikasi e-court sendiri dapat diakses langsung di Google melalui laman e-court.mahkamahagung.go.id. Untuk pendaftaran e-court dapat dilakukan oleh yang pertama pengguna terdaftar atau advokat, dan yang kedua ada pengguna lainnya atau non-advokat. Di sini ada perseorangan, pemerintahan, serta badan hukum atau kuasa insidentil. Untuk pengguna terdaftar atau advokat, dapat melakukan secara mandiri atau di luar kantor pengadilan. Tahap pertama adalah pendaftaran perkara. Sebelum melakukan pendaftaran, syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-court. Untuk melakukan pendaftaran yaitu dengan membuka website e-court Mahkamah Agung pada e-court.mahkamahagung.go.id dan menekan tombol register pengguna terdaftar. Tata cara pendaftaran pengguna terdaftar sudah saya sematkan pada materi. Yang pertama, pilih register pengguna terdaftar pada link e-court.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya klik daftar dan kemudian Anda harus aktifasi akun melalui surat elektronik. Nanti Anda akan menerima username dan password. Selanjutnya, login ke laman e-court.mahkamahagung.go.id. Di situ Anda harus memasukkan username dan password yang sudah Anda dapatkan ketika aktivasi. Selanjutnya, Anda harus melengkapi data advokat. Yang kemudian, unggah dokumen pendukung advokat Anda. Dan yang terakhir, akun Anda akan terverifikasi. Untuk pengguna lainnya atau non-advokat seperti perorangan, pemerintahan, badan hukum atau kuasa insidentil. Yang pertama, untuk pengguna lain harus datang ke pengadilan terlebih dahulu. Kemudian ambil nomor antrian, menghadap ke petugas pojok e-court dengan menyiapkan dokumen berupa KTP atau SIM ataupun paspor dan mengisi formulir pembuatan akun e-court. Petugas pojok e-court akan membuatkan akun sesuai dengan formulir yang telah Anda isi. Petugas pojok e-court akan memverifikasi akun yang telah dibuat. Setelah terverifikasi, Anda akan menerima email berisikan username dan password untuk login ke aplikasi e-court. Berikut merupakan tampilan menu login pada aplikasi e-court setelah Anda mengakses pada laman e-court.mahkamahagung.go.id. Di sini Anda akan menemukan laman login di mana Anda harus memasukkan email address atau username dan password. Selanjutnya Anda juga akan dihidangkan dengan banyaknya layanan fitur pada aplikasi e-court ini, seperti yang sudah saya sematkan pada materi. Tata cara pendaftaran gugatan online. Yang pertama, Anda harus memilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara dan kemudian unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai. Yang keempat, Anda harus mengisi identitas para pihak, kemudian unggah berkas perkara. Berkas di sini berupa format dokumen, PDF dan JPG maksimum 2 MB. Kemudian data para pihak sudah terekam dan melanjutkan ke proses pembayaran panjar perkara. Tata cara pembayaran biaya perkara secara online atau e-payment. Yang pertama, setelah mendaftarkan perkara secara online, pengguna terdaftar membaca komponen biaya panjar perkara. Besarnya biaya panggilan dipengaruhi jarak radius wilayah masing-masing pihak. Kemudian, pengguna terdaftar mendapatkan elektronik surat kuasa untuk membayar eskum. Pengguna terdaftar bisa mencetak rincian biaya panjar perkara atau eskum. Selanjutnya lanjut ke tombol pembayaran. Klik bayar.
Pengguna terdaftar mendapatkan virtual account dari bank mitra pengadilan-pengadilan. Selanjutnya, klik bayar dan pengguna terdaftar langsung mendapatkan notifikasi di domisili elektronik untuk pembayaran. Bayar panjar perkara sesuai nominal yang tertera pada eskum ke virtual account yang telah didapatkan dengan berbagai cara, yaitu dengan mobile banking, SMS banking, internet banking, ataupun bank mitra e-Court saat ini terdiri dari BTN, BNI, BNI Syariah, BRI Syariah, semua logo bank yang bermitra dimasukkan. Jangka waktu pembayaran adalah 1 kali 24 jam. Jika pengguna terdaftar melewati jangka waktu pembayaran, maka pendaftaran dimulai dari awal lagi. Penggunaan fasilitas e-Sumos. Gunakan fasilitas panggilan persidangan secara elektronik karena lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan dibandingkan dengan prosedur panggilan konvensional. Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapatkan nomor perkara, maka pengguna akan mendapatkan sebuah panggilan sidang atau pemberitahuan dari pengadilan tempat pendaftaran perkara secara elektronik melalui email yang telah didaftarkan yang akan disampaikan kepada tergugat maupun penggugat. Untuk tata cara panggilan persidangan secara elektronik sudah saya sematkan pada materi. Tata cara persidangan secara elektronik atau e-litigation. Yang pertama, pada sidang pertama penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan dan persetujuan prinsipal. Kemudian hakim menawarkan tergugat untuk beracara secara elektronik setelah mediasi tidak berhasil. Selanjutnya, hakim menetapkan jadwal persidangan atau court calendar. Yang keempat, para pihak melakukan jawab-menjawab secara elektronik, jawaban, replik, duplik. Selanjutnya, para pihak mengirimkan bukti-bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa di persidangan. Yang keenam, hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik. Selanjutnya, yang terakhir, hakim akan membaca putusan secara elektronik. Keunggulan penggunaan aplikasi e-Court. Yang pertama, menghemat waktu dan biaya. Proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena pendaftaran tanpa harus datang ke pengadilan, cukup akses e-Court, login, isi data, dan selanjutnya mengunggah surat gugatan. Yang kedua, pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi-channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank berupa SMS banking maupun internet banking. Yang ketiga, dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media dengan format Word, PDF, ataupun DRT. Yang keempat, ada nomor perkara akan dikeluarkan secara otomatis. Yang kelima, panggilan sidang lebih praktis melalui domisili elektronik yang dipilih, tidak lagi dikirim secara fisik oleh jurusita. Yang keenam, e-Court juga dapat digunakan untuk mengirim jawaban berupa replik, duplik, kesimpulan, bahkan salinan putusan. Dan yang ketujuh, proses temu kembali data yang lebih cepat. Dengan adanya kelebihan dari penggunaan aplikasi e-Court, mari kita gunakan aplikasi e-Court tersebut untuk menuju badan peradilan yang